Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai diseminasi pada official statistik. Menurut definisi, diseminasi adalah fase dalam pemrosesan statistik di mana data yang dikumpulkan dan dikompilasi oleh badan statistik untuk dirilis ke publik. Lalu, berdasarkan panduan tentang modernisasi Undang-Undang Statistik (UNSC) tahun 2018, diseminasi adalah aktivitas membuat official statistik, analisis statistik, layanan statistik, dan metadata dapat diakses oleh pengguna. Adapun hal yang akan kami bahas di sini yaitu mengenai pengetahuan dasar dalam diseminasi official statistik. Yaitu yang pertama adalah konten dan format, lalu ada jadwal rilis, aksesibilitas data, metadata, jenis statistik yang disebarluaskan, strategi diseminasi, dan terakhir metode diseminasi. Kita mulai dari konten dan format. Jenis statistik apa saja yang disebarkan oleh Sistem Statistik Nasional atau SSN? Mari kita pecahkan menjadi 3 bidang pokok, yaitu yang pertama, statistik demografis dan sosial. Kedua, yaitu statistik ekonomi. Dan yang ketiga, yaitu statistik lingkungan dan multidomain. Sekarang kita akan membahas mengenai format umum rilis statistik, di mana di sini diantaranya yaitu database online, tabel online, publikasi cetak, dan siaran pers. Adapun yang kedua, yaitu jadwal rilis. Sebagian besar NSO berkomitmen untuk membuat data statistik tersedia untuk publik sesuai dengan jadwal rilis yang telah ditentukan. Kalender rilis terdepan penting untuk pencegahan manipulasi tanggal rilis untuk tujuan politik. Yang ketiga yaitu aksesibilitas data. Menyediakan akses mudah ke data statistik resmi juga merupakan tanggung jawab inti NSO dalam komitmennya bahwa layanan mampu memenuhi kebutuhan pengguna. Situs web NSO harus berusaha untuk menemui persyaratan dan pedoman nasional dan internasional yang terkait dengan aksesibilitas oleh warga negara dengan kebutuhan khusus metadata untuk memberikan informasi tentang sifat data statistik. Metadata statistik umumnya didefinisikan sebagai data tentang data dan sangat penting untuk memastikan kualitas, interpretabilitas, dan kegunaan kumpulan data. Tujuan yang paling mendasar dari metadata adalah membantu penggunaan data statistik untuk menafsirkan, memahami, dan menganalisis data statistik. Yang kelima, yaitu jenis statistik yang disebarluaskan. Jenis data yang disebarluaskan oleh NSO. Yang pertama, data makro, yaitu istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan data yang dihasilkan dengan menggabungkan data mikro sesuai dengan metodologi statistik. Contohnya, termasuk statistik pengangguran, demografi, dan PDB. Yang kedua, yaitu data geospasial. Semakin banyak NSO yang menyebarkan informasi geospasial dan statistik yang terintegrasi, termasuk komponen geografis. Artinya, pencatatan dan pengumpulan data geospasial memiliki informasi lokasi tersirat seperti GPS. Yang ketiga, yaitu data mikro, yang umumnya berisi informasi tentang individu rumah tangga atau badan usaha yang dikumpulkan melalui survei atau wawancara. Data ini juga dikumpulkan dari sistem administrasi atau catatan pemerintah. Data mikro digunakan dalam official statistik untuk memproduksi informasi agregat. Keenam, yaitu strategi diseminasi. Strategi penyebaran harus mempertimbangkan prinsip-prinsip yang diambil dari Kode Praktik Statistik UI, yaitu ketidakberpihakan dan objektivitas, dan aksesibilitas dan kejelasan. Strategi penyebaran dan komunikasi harus sesuai dengan kebijakan lain, terutama persyaratan kerahasiaan. Menurut JLOS 2016, strategi ini dapat mencakup elemen-elemen, prinsip dan pedoman penyebaran umum sejalan dengan hukum statistik, penggunaan platform penyebaran yang berbeda dan kebijakan penetapan harga, prosedur penanganan kesalahan, prosedur penanganan revisi, cara memfasilitasi akses pengguna ke semua statistik resmi dari berbagai produsen, konten dan praktik utama untuk merilis metadata, praktik terbaik untuk menghasilkan tabel, grafik, dan penjelasan tertulis, dan praktik untuk pengarsipan rilis statistik untuk penggunaan di masa mendatang. Lalu yang ketujuh, metode diseminasi, yaitu penyebaran oleh situs web dan portal data, penggunaan media sosial dalam penyebaran, penyebaran mesin ke mesin, penyebaran hard copy, penyebaran multimedia, aplikasi seluler, portal GIS, buku tahunan statistik, visualisasi dinamis, memulihkan biaya diseminasi, dan gerakan data terbuka. Sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, drop di kolom komentar ya. Terima kasih.